Paman Odi sudah capek menyapu mengumpulkan daun-daun. Ternyata Livi datang dan menghamburkan kembali daun-daunnya. Hai, halo adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, kembali lagi berjumpa dengan kakak. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Magrit. Nah, Kak Magrit asalnya dari Kota Sorong. Kota Sorong itu ada di Papua Barat. Nah, hari ini kakak akan kembali membacakan sebuah cerita dari buku yang berjudul Mengenal Perbedaan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. Buku ini ditulis oleh Susan Mona Lucia dan diterbitkan oleh Erlangga for Kids. Nah, cerita hari ini adalah belajar menghargai. Nah, di dalam cerita ini teman-teman akan bertemu dengan seseorang yang namanya Livi, kemudian Mina, dan juga Paman Odi. Nah, ayo kita lihat bersama-sama ceritanya tentang apa ya? Livi dan Mina bermain bersama. Mina, kita main di luar yuk, ajak Livi. Ayo, seru Mina semangat. Mereka menuju taman dekat rumah Livi. Nah, ini Mina dan Livi sedang jalan sama-sama menuju sebuah taman. Dorong yang kuat, Mina, kata Livi. Nah, ini Livi lagi duduk di ayunan dan Mina yang bergiliran untuk mendorong. Saat Mina bergantian bermain ayunan, Livi berkata, tidak, permainan ayunan ini tidak seru lagi. Kita cari mainan yang lain saja. Mina terdiam. Nah, ketika Mina duduk di ayunannya, mau bergantian untuk didorong oleh Livi, Livinya tidak mau teman-teman. Livinya sudah bosan dan mengajak cari permainan yang lain. Nah, selanjutnya apa ya? Hei Livi, kita main jungkat-jungkit yuk, ajak Mina. Tidak. Idemu tidak seru. Kita cari yang lain aja yuk, kata Livi. Nah, ketika Mina mau ajak main jungkat-jungkit, Livinya tidak mau. Bahkan berkata kasar ke Mina kalau idenya Mina itu tidak seru. Lihat, banyak dedaunan. Ayo kita main di sana, ajak Livi sambil berlari menuju tumpukan daun. Jangan Livi, daun-daun itu sedang disapu Paman Odi, kata Mina. Akan tetapi Livi tidak peduli. Nah, Paman Odi sudah capek menyapu mengumpulkan daun-daun. Ternyata Livi datang dan menghamburkan kembali daun-daunnya. Padahal Mina sebagai teman yang baik sudah mengingatkan. Mina segera membantu Paman Odi merapikan sisa daun yang berserakan karena ulah Livi. Tidak apa Mina, biar Paman sapu lagi. Terima kasih sudah membantu, kata Paman Odi. Nah, tadi kan daunnya berantakan karena Livi. Akhirnya Mina membantu Paman Odi membereskan kembali daun-daun yang sudah diberantakin oleh Livi. Mina baik ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi berikutnya apa ya? Hari sudah siang. Aku punya roti ini untukmu Livi, ucap Mina. Sepertinya roti itu tidak enak. Aku tidak suka, ucapnya.
mau beli es krim saja, kata Livi. Jadi si Mina sudah mau berbagi roti dengan Livi, tapi Livinya dengan kasar menolak, tidak mau. Pak Man, beli! Pak Man, cepat ke sini! Seru Livi tidak sabar. Sabar Livi, bisik Mina. Pak Man, cepat ke sini, seru Livi. Jadi dia mau beli dengan Pak Man, tapi dia panggilnya dengan kasar. Padahal harusnya kita sopan ya teman-teman. Nah, tiba-tiba, Livi, aku tidak mau bermain bersamamu lagi, seru Mina tiba-tiba. Livi kaget. Kamu selalu memaksa dan tidak mau mendengarkan pendapatku. Kamu juga tidak menghargai Paman Odi yang sedang menyapu dan memanggil Pak Man dengan tidak sopan, seru Mina. Tiba-tiba Minanya berteriak sampai Livinya kaget teman-teman. Nah, Livi terdiam. Ia kaget mendengar ucapan Mina. Lalu Paman Odi menghampiri Mina. Livi, Paman mendengar percakapan kalian. Mungkin ada benarnya. Tidak ada ruginya meminta maaf kepada Mina, ucap Paman Odi. Livi mengangguk. Terima kasih Paman Odi. Maafkan Livi ya Paman Odi. Nah, Paman Odi menasehati Livi karena Mina meninggalkan Livi. Mina sudah tidak mau bermain ayunan, bermain jungkat-jungkit lagi dengan Livi. Maka Paman Odi menasehati Livi teman-teman. Dan akhirnya Livi mau meminta maaf kepada Mina. Kita lihat ya teman-teman. Lalu Livi mengejar Mina. Mina, aku minta maaf. Semua yang kamu bilang benar. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Masih mau main denganku? Tanya Livi. Mina mengangguk. Nah, akhirnya mereka bermain bersama lagi teman-teman. Livi sudah menyadari perbuatannya tadi. Kalau tadi dia tidak menghargai Mina, dia tidak mau mendengarkan Mina. Sampai akhirnya Mina tidak mau lagi bermain dengan Livi. Akhirnya Livi mau meminta maaf kepada Mina. Nah, di sini kita bisa belajar sesuatu nih teman-teman. Sikap apa ya yang sudah dipelajari oleh Livi? Nah, tadinya Livi tidak menghargai orang lain. Tapi akhirnya dia menjadi sadar dan mau menghargai Mina, menghargai Paman Odi. Tadi dia sudah minta maaf kepada Mina dan Paman Odi. Kemudian, apakah perbuatan Livi boleh ditiru di dalam kehidupan sehari-hari? Boleh tidak teman-teman? Kita bersikap seperti Livi tadi. Nah, kakak yakin teman-teman juga di rumah pasti bilang, tidak boleh. Iya, kita tidak boleh tidak sopan seperti Mina, seperti Livi. Kalau Mina bagus tadi, tapi Livi dia tidak mau dengar-dengaran, dia mau menang sendiri. Padahal Mina sudah baik sekali dengan Livi. Kemudian, apakah kamu pernah punya teman seperti itu? Teman seperti Livi? Pernah tidak? Ada tidak temannya di sekolah seperti Livi? Coba diingat-ingat. Nah, mungkin ada ya. Kemudian, apa yang akan kamu lakukan jika kamu mempunyai teman seperti Livi? Nah, kalau kita punya teman seperti Livi, kita harus mengingatkan Livi.
Ya, seperti Mina tadi, dia menasehati Livi, dia bilang, kamu tidak sopan sama Paman Odi, sama Pak Man, kamu juga tidak mau mendengarkan saya, kamu selalu mau menang sendiri. Akhirnya Livi menjadi sadar kalau dia tidak boleh seperti itu. Kemudian, apa yang harus kita lakukan saat kita berbicara dengan orang yang lebih tua? Nah, saat kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita harus sopan, tidak seperti Livi tadi. Dengan Pak Odi, Paman Odi, dia tidak sopan. Paman Odi lagi sapu, dia hamburin lagi daun-daunnya. Kemudian dengan Pak Man, dia panggilnya kasar, Pak Man, Pak Man, Pak Man. Padahal harusnya sopan dan dengan sabar kepada yang lebih tua, kepada orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua itu siapa ya? Papa mama di rumah, kakak atau mbak yang bantu kerja di rumah, guru-guru di sekolah, Pak Satpam. Nah, itu orang-orang yang lebih tua. Dan kita mau belajar harus sopan dan menghargai orang lain ya. Seperti Livi tadi. Awalnya dia tidak sopan, tidak menghargai. Tetapi akhirnya dia menjadi sopan karena temannya Mina sudah mengingatkan dia. Dan dia mau meminta maaf. Nah, itu tadi cerita tentang belajar menghargai. Kakak berharap teman-teman di rumah semua juga mau jadi anak-anak yang saling menghargai. Nah, untuk ayah bunda di rumah, saat pembelajaran daring seperti ini, salah satunya dengan membacakan buku cerita seperti yang tadi telah saya lakukan. Membantu anak-anak untuk mengambil nilai-nilai positif dari cerita tersebut. Tentang menghargai orang yang lebih tua, menghargai teman-teman, dan itu sangat baik sekali untuk pertumbuhan anak-anak. Terlebih masa daring ini ketika mereka cuma di rumah dan bingung mau ngapain, daripada main gadget terus. Nah, lebih baik kalau ayah dan bunda di rumah membacakan buku cerita untuk perkembangan anak-anak yang lebih baik lagi. Nah, sekian cerita dari kakak. Kakak berharap teman-teman semua, anak-anak semua di rumah menjadi anak-anak yang menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya. Sekian dari kakak, terima kasih, sampai jumpa.